Terbongkar kasus Goto, kenapa kok diturunkan? Kira-kira ada kasus apa sih Pak Firman mengenai dari saham Goto ini? Dan topik kita kali itu kita dapatkan ya sumber informasinya dari investor.id. Hari ini tanggal 18 Februari pukul jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat ya, bahwa saham Goto tertekan itu gara-gara ini. Ini ditulis oleh Hendro Sitomorang dan juga Trisa Sandra Deswika pukul jam 12 siang tadi ya, pada tanggal 18 Februari. Itu sebenarnya ada alasan kenapa sih Pak Firman mengenai dari saham Goto ini. Lama sekali nih Pak Firman nggak membahas mengenai dari saham Goto ya. Kira-kira ada kasus apa sih? Nah, jadi untuk saham Goto ini tuh intinya yaitu mengenai dari Menteri Keuangan Yusril mengatakan bahwa tuntutan pemberian tunjangan THR bagi driver ojek ojol. Tapi dalam hal ini itu benar nggak sih ya saham Goto itu diturunkan? Ya, kenapa kok bisa demikian? Ini ada maksud apa Pak Firman mengenai dari saham Goto ini? Lama sekali nih Pak Firman nggak membahas mengenai dari saham Goto. Kita akan ungkap ya untuk semuanya yang sudah dinanti-nanti ya mengenai dari saham Goto ini. Namun sebelumnya disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian ya. Di seperti itu. Oke. Kita langsung cek saja bener nggak sih Goto ini itu diturunkan. Ini siapa sih pelakunya, bandarnya itu siapa sih yang ada yang masuk yang jualan itu siapa pelakunya ya. Kita akan ungkap untuk kalian di saham Goto ini. Nah di sini ya pelakunya yang buang barang siapa. Oh ternyata cuman YU ya, terus YJ ini siapa ini? Terus MGLJZP yang membuang mengenai dari saham Goto ini. Tapi yang perlu dicurigai ya, ada sebuah inflow. Ternyata ada KI ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya ini KI ini kenapa kau masuk 4 juta lot? Terus ada CP, PD, YP, KK. Ya, ini ada maksud apa sebenarnya? Ya, seperti itu. Kok bikin sebuah rumor yang mencurigakan? Ya. Nah, kalau kita ketahui mengenai dari saham Goto ini tuh sudah stuck ya Bapak Ibu ya, dan kalau kita lihat ya mengenai dari saham Goto ini tuh secara teknikal atau bandarmologinya itu seperti ini penampakannya. Yo loh weh. Ya, saham Goto ini tuh diturunkan dulu Bapak Ibu ya. Ini sebuah anomali yang normal ya. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecoh ya para investor retail ya. Jadi seperti itu. Nah, teknik seperti itu digunakan sama bandar, gunanya untuk apa sih Pak Firman? Untuk mendorong psikologis para investor pemula yang biasanya FOMO atau di situ emosinya itu nggak bisa terkendalikan. Jadi hal ini itu wajib. Loh kok wajib tuh gimana? Jadi memang harus wajib Bapak Ibu ya, apalagi seorang market maker atau LP atau bandar lah istilah kasarnya itu, mereka wajib menurunkan harga saham ini itu guna untuk apa? Jadi investor kakap yang sudah TP di atas ini itu biar mereka itu masuk kembali. Nah harapannya bagaimana? Nanti terjadinya adanya transaksi ya atau pembelian yang jumbo ya seperti itu. Nah mengenai dari saham Goto ini tuh buang barangnya cuman sedikit aja. Loh dilihat dari mana? Nah ini loh dari sisi inflow-nya ya. Jadi yang buang barang itu sedikit. Jadi mereka masih akumulasi. Loh tapi kok sahamnya kok diam saja? Memang begitu caranya. Nah
Kalau kita baca ya secara bit sama overnya, nah kalian mungkin nggak bisa ya baca bit over ya. Memang harus memiliki sebuah jam terbang yang sangat tinggi, dan setidaknya kalian harus punya atau memahami ya literasi bagaimana sih saham itu bekerja, bagaimana caranya, dan seperti apa tekniknya itu kalian harus tahu dulu. Nah, di sini ya kalau kita lihat transaksi di saham GoTo ini itu ya sepi Bapak Ibu ya, cuma 293 miliar aja. Ya. Nah, di sini untuk penampakan di saham GoTo ini ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya di bit 79, 78, 77 dan 76 ini itu adalah istilah Jawanya itu wadah atau untuk mengakumulasi ya barang-barang kalian yang mungkin belum sempat cut loss ya, mereka itu tampung kembali. Nah, gunanya untuk apa Pak Firman? Setelah mereka tampung nanti ini tinggal dinaikkan aja. Ya, gampang kok mau misalkan terbangkan mengenai dari saham GoTo ini. Ya, seperti itu. Nah, banyak sekali ya para investor pemula yang menunggu ya review mengenai dari saham GoTo ini, yang kalau saya review itu banyak sekali ya yang cuan ya. Jadi konten ini tuh berdampak positif ya kepada perekonomian Indonesia, yang mana para sekuritas, investor pemula, block trader ya semua bisa untung ya dari dampak channel ini. Ada yang nggak untung nggak Pak Firman? Ada. Siapa? Para penjudi. Ya, siapa itu Pak Firman? Ya, netizennya saya. Ya, jadi mereka nggak bisa cuan Bapak Ibu. Ya, 100% nggak bisa cuan. Jadi mereka kena tuh psikologisnya, jadi sukanya marah-marah seperti itu. Tapi kalau satu sisi Bapak Ibu biasa nonton channel saya dan alumni kami, ya mungkin Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten karena tahu tekniknya. Ya, tekniknya alat apa aja yang dipakai ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat mengenai dari saham GoTo ini itu bagaimana mengenai hal ini Pak Firman. Nah, ini yang perlu dicurigai Bapak Ibu. Ketika harga saham ini itu turun tapi ada yang masuk sekitar 37 juta lot. Ya. Ini yang perlu kalian waspadai. Ya. Nah, kalau melihat fenomena kayak gini itu arah GoTo bagaimana besoknya nih Pak Firman? Ini biasanya itu akan diterbangkan. Ya, jadi dihantam dulu, turunkan, jebret. Habis itu nanti di-up-kan dulu. Set, seperti itu. Ya, tinggal tonton aja. Nah, di sini untuk stok RSI-nya mengenai dari saham GoTo ini memang stuck, di bawah stuck. Jadi naik nggak boleh, turun juga nggak boleh. Ya, jadi dihantam dulu. Ya, seperti itu. Nah, GoTo ini tuh kita bisa cek nih sebenarnya itu siapa sih, ulah siapa yang masuk ini tuh. Kalau kita lihat ya mengenai dari stock price-nya. Nah, sep. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita lihat yuk asingnya bagaimana penampakannya. Asingnya memang harus jualan ya. Nah, tapi Bapak Ibu perlu diketahui ya, jangan melihat secara umum saja, namun secara khusus ya, seperti itu. Nah, tadi pagi itu juga sempat saya sampaikan ya mengenai potensi di saham GoTo ini itu ya. Jadi saya nggak ungkap di sini ya Bapak Ibu ya, karena nggak etis. Jadi nanti mengganggu kepentingan yang punya di saham GoTo ini ya. Jadi silahkan kalian itu sesuaikan trading plan. Tapi kalau di kelas kami ya itu mereka tak sampaikan secara khusus ya, jadi seperti itu. Nah, kita akan lihat ya mengenai dari saham GoTo ini itu ya bagaimana posisinya. Nah, kita akan lihat mengenai dari saham GoTo ini itu penampakannya siapa sih ya, yang masuk siapa. Nah, ini yang kadang saya curiga. Saham GoTo ini dihantam ya Bapak Ibu ya di harga 79, tapi ini Bapak Ibu retailnya netizen saya pada cut loss. Ya, jadi ya ini ya langsung dihantam sama tim AK ya. AK ini itu biasanya dipakai sama broker asing ya, namun ini asingnya itu menyamar
pakai domestiknya, jadi langsung dihantam tuh. Nah, kami juga tadi sempat dinotif, Pak Firman tolong diungkap ya dari saham GoTo ini, karena sebuah kode perintah atau kode algoritmanya itu sangat kencang sekali ya. Nah ini coba dilihat, nah ini ya penampakannya, asing ternyata juga masuk ya Bapak Ibu ya. Menarik sekali nih. Nah ini tim MG ini ya memang harus mengusir. Yang ngusir siapa ya? Barisan para retail ya, retail yang FOMO. Jadi semua diusir semua. Nah ini ya ZP sama AK ini tuh kolaborasi. Wah ini ya udah edan semua, edan ya. Nah ini ya, jadi wah YU juga main. Mantap ini ya, jadi bener-bener diusir ya Bapak Ibu ya. Nah jadi diusir nih ya. Nah YU ini dibuang, LG juga buang. Nah ini barisan para retail juga ada yang ngikut ya Bapak Ibu ya. Oke, tim YU sama tim ini juga masuk ini ya. Wah ini YU ini ini tim sana ini Bapak Ibu ya. Saya tahu. Udahlah, nggak usah diusik ya. Seperti itu. Jadi kita nebeng aja. Ya. Ini kita lihat. Oke, formasinya mantap. Oke, siap. Nah, kita lihat dulu. Oke. Intinya itu apa sih Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini tuh, mereka distribusi dulu, jadi TP dulu, jadi biarkan nanti tebar fear biasanya ya, tebar fear, ketakutan dan lain sebagainya ya. Jadi memang itu digunakan ya oleh yang punya kepentingan, gunanya untuk apa nanti, biar adanya daya beli masyarakat yang mana ya, investor pemula. Biasanya yang dijadikan targetnya saya yang pasti ya netizen saya, orang-orang yang nggak suka di channel ini, itu target ya. Saya juga menargetkan itu, tapi di mana ya di pasar saham, tapi ya nggak usah di komentar seperti itu mereka target kami ya para netizen. Nah tapi kalau kalian yang mungkin ya melek mengenai literasi keuangan, mungkin masuk di kelas kami, kalian bukan target ya, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa kok bisa dijadikan target Pak Firman? Satu, mereka itu psikologisnya terganggu. Dua, emosional. Yang ketiga ya FOMO. Jadi mereka itu ya spekulan. Jadi mereka ya harus kita targetkan seperti itu. Jadi ya nggak cuman ngomong di sini, tapi ya benar-benar kita nanti dagang di saham. Nah kalau terkait mengenai hal ini tuh bagaimana Pak Firman mengenai hal ini itu? Nah biasanya kalau investor yang sudah lama, mereka sudah ngerti ilmunya, sudah tahu alat-alatnya apa yang dipakai, mereka itu ya tinggal memainkan pasar aja ya, seperti itu. Jadi selalu berbalik arah. Jadi ketika mereka itu masuk, ketika saham itu naik kan, psikologisnya itu dipancing tuh ya, jadi dipancing, jadi dinaikkan. Tapi menaikkan itu hanya cuman 10%, tapi satu sisi kita sudah punya harga di bawah. Nah biasanya para ini netizen saya ini ya itu biasanya masuk ya. Jadi gayanya itu, wah jangan masuk saham busuk kayak ini ya, seperti itu. Tapi diem-diem itu mereka masuk loh ya. Jadi maksudnya ketika apa Pak? Biasanya ketika masuk di pucuk. Nah itu santapan kalian ya. Jadi seperti itu. Nah alumni kami itu juga mereka tak ajari. Jadi mereka tak dampingi. Ini loh, kalau misalkan kalian itu biar bisa cuan secara konsisten, itu satu hal yang harus kalian dapatkan adalah knowledge atau keilmuan ya. Bagaimana caranya membaca bid offer, bagaimana caranya harga saham itu turun, bagaimana caranya masuk yang tepat, dan bagaimana caranya cuan yang bisa cepat. Jadi seperti itu kalian harus dapatkan itu di market, dan itu semua itu enggak secara instan. Nah ini
cara berpikirnya berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi cara berpikir berbeda. Kalau biasanya kalau investor yang awam banget, ya yang mungkin suka maki-maki ya di channel ini, ya seperti itu, mereka emosinya tinggi, ya emosinya tinggi. Jadi begitu digoyah sedikit aja, wah langsung kabur mereka. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah sebuah market, dan market itu dinamis, dan yang ada di market ini itu nggak semuanya itu cerdas, nggak semuanya itu ya lebih cerdas, nggak semuanya itu paling cerdas. Ya, seperti jadi sangat dinamis. Nah, mengenai dari saham GoTo ini tuh bagaimana, laporan keuangan sudah update belum? Oh, belum. Ya, belum update. Nah, satu sisi untuk saham GoTo ini tuh kalau kita ketahui, naik dari saham GoTo ini tuh BRI Danareksa ini update terbaru pada tanggal 10, nanti targetnya 110 ya, BRI Danareksa, dan yang terbaru Makuri itu di 115. Jadi semuanya targetnya di harga 110. Nah, kalau misalkan saham GoTo ini turun itu bagaimana Pak Firman? Kita boleh masuk atau bagaimana? Ya, seperti itu. Ya, silahkan sesuaikan trading plan kalian. Ya, jadi seperti itu. Nah, mengenai dari kasus tersebut bagaimana? Yaitu memang untuk biar direspon sama market. Nah, kalau misalkan ada sebuah opini, ya opini ya, berita ya, itu kadang orang-orang yang awam itu langsung ketakutan. Tapi kalau di situ sudah lama di market, mereka sudah bijak ya dalam berinvestasi, yang melihat kayak gini itu tenang aja. Jadi ada sebuah peluang ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini naik dari saham GoTo. Nah, saham GoTo ini tuh kemarin sempat naik. Ya, jadi diganjel terus seperti itu. Nah, transaksi di saham GoTo selama beberapa hari terakhir itu memang sepi. Nah, biasanya mengenai dari saham GoTo ini tuh kalau rame ya minimal berapa sih Pak Firman nilai transaksinya di atas 300 miliar. Nah, kalian ya harus harus jeli. Jadi valuasi misalkan di saham GoTo ini tuh ada berapa, kalian itu harus tahu dulu valuasinya rata-ratanya berapa. Nah, kalau saya bikin sebuah konsep ya modal bandarnya itu berapa sih ya dagang hariannya. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus tahu modal bensinnya berapa, dia sahamnya turun, transaksinya itu wajar apa tidak. Jadi kalau misalkan dia turunnya signifikan dan ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Satu sisi kalau tak lihatkan mengenai dari saham GoTo ini itu penampakan yang ya ya antara berita, opini dan datanya itu nggak sinkron. Aduh, kelepasan. Oke, jangan secara vulgar ya, jadi nggak enak yang punya kepentingan ya. Nah, mengenai dari saham GoTo itu bagus Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu itu tujuannya adalah untuk investasi, untuk swing itu bagus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tujuannya adalah untuk nabung, masuk aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia itu masuk di indeks LQ45 dan juga IDX 30. Nah, saham GoTo itu masuk di indeks MSCI ya. Jadi saham-saham yang direkomendasikan sama fund manager. Jadi investor kakap. Ya, investor kakap itu siapa Pak Firman? Jadi big money itu ada beberapa kelas ya, ada beberapa klaster. Jadi yang pertama block trader yang mungkin alumni Pak Firman ini juga termasuk block trader, terus naik kasta lagi sekuritas, nanti naik agak gede lagi ya biasanya ya antar negara, atau kalau Bapak Ibu tuh tahu mengenai dana reksa ya apa itu yang terbaru itu. Nah, itu juga termasuk. Nah, itu bagian itu. Nah, ini tuh direkomendasikan. Nah, kenapa sih Pak Firman? Kenapa kok ada hal itu? Ya. Nantinya untuk investor asing itu direkomendasikan belinya saham-saham ini aja. Jadi bukan saham yang gorengan.
Kenapa? Karena kalau misalkan mereka itu mau dagang ya, misalkan sehari dapat 1 miliar sampai 5 miliar itu di saham GoTo itu bisa. Kenapa? Karena untuk market cap-nya itu sangat tinggi. Satu. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas itu apa? Nilai transaksinya jumbo. Ya, jadi ya Bapak Ibu kalau misalkan modalnya itu 1 M atau 100 juta ke atas atau 10 juta ke atas, trading di saham GoTo tiktokan saja ini enak seperti itu. Ya apalagi pakai ya limit ya. Jadi seperti itu. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan mengenai dari saham GoTo ini itu saham GoTo ini tuh stuck itu pada hari apa sih? Ya, di sini ini juga walaupun saya nggak bikin konten mengenai dari saham GoTo, saya intent ya komunikasi kepada alumni kami ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka tuh tanya, Pak Firman tolong bahas dari saham GoTo, saya langsung jawab. Ya kalau bikin konten ya kalau misalkan ada waktu ya mungkin bikin konten ya, jadi seperti itu yang rame. Pokoknya Bapak Ibu komen saja di bawah. Nah di sini kalau kita lihat ya saham GoTo ini itu dia stuck ya, jadi stuck di sini. Nah di sini ya pada tanggal 30 Januari. Yuk kita lihat yuk 30 Januari itu siapa yang sudah ngumpulin barang. Yuk kita lihat. Ternyata ada YUAKPD ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya silakan kepada mereka karena mereka kalau sopirin ya atau bahasa Jawanya itu nyupirin apa ya yang pegang kendali oke lah, fine lah seperti itu. Nah yang bagian tukang geprek siapa lagi kalau bukan CP ya seperti itu. Jadi CP yang ketika saham GoTo itu mau dinaikkan sama block trader yang bagian geprek aja seperti itu, jadi ditahan seperti itu ya, nggak boleh. Jadi ya biarkan YUAKPD ini tuh mereka akumulasi, setelah itu nanti dinaikkan seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin bilang, wah Pak Firman ini bertele-tele, wah kalian bukan target saya. Jadi target saya itu adalah siapa? Investor pemula. Ya, investor pemula. Jadi saya turut prihatin karena ternyata yang masuk di industri pasar modal ini tuh usianya 40 tahun ke atas. Satu. Terus yang kedua, mereka itu bukan dari praktisi keuangan. Jadi benar-benar mereka itu mempersiapkan untuk dana pensiun ya, yang tujuannya untuk menaikkan portofolionya, yang ada malah apa? Boncos. Banyak sekali. Ya, dan mayoritas mereka ya juga terkena korban influencer yang nggak bertanggung jawab. Makanya channel ini itu tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir ya korban-korban yang ketika harapannya masuk di dunia pasar modal ya mereka nggak jadikan target ya. Jadi seperti target siapa ya, influencer seperti itu. Apakah Pak Firman ini juga target juga? Pak Firman enggak, target saya itu para buzzernya saya ya. Apakah saya itu melawannya itu enggak, tapi melawannya di market ya, jadi seperti itu. Jadi sudah tahu seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk strateginya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana untuk strateginya Pak Firman? Nah di sini Bapak Ibu semuanya, tadi bit overnya sudah saya ungkapkan, teknikal sudah saya ungkapkan. Kita lihat dulu mengenai dari IHSG kita bagaimana. Nah IHSG kita sudah bangun dari tidur ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau misalkan IHSG udah bangun dari tidur, itu nanti asing sudah mulai masuk. Ya biasanya asing itu keluar ya 4 bulan, nanti masuk juga selama 4 bulan. Jadi kalian psikologisnya dimainkan di situ saja. Seperti itu ya. Lo kok bisa Pak Firman, itu ada sebuah konsep atau sebuah model ya, bahwa adanya sebuah siklus dalam saham ya, jadi seperti itu. Nah saya mau masuk Pak Firman di area berapa ya kira-kira? Silahkan kalian kalau pengen dicatat ya, yang ada di mobil, mungkin kalian lagi nonton ya bareng keluarga, lagi nyantai-nyantai, atau di luar negeri, silahkan kalian bisa tunggu dulu ya di harga 78
serta di harga 77. Support kuat di saham BPR itu di harga 73. Kalau misalkan 73 itu bablas sampai ke berapa? Ke 64 ya mungkin kalian bisa batasi resiko dulu. Ya, apabila di sini mantul besok di sini ya biasanya akan digas ya. Arahnya kemana Pak Firman untuk dari saham GoTo ini? Ke harga 84 dan juga di 83. Kalian bisa TP dulu di harga 87 serta di harga 890 ya. Dan saham GoTo itu nanti juga bakal sampai ke harga 97 dan juga di harga 116. Ya, mengenai dari saham GoTo ini apakah nanti bisa balik lagi ke harga 442? Bisa Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu bahwa saham GoTo ini kalau kita lihat secara stok RS-nya dia masih berada di sini, tinggal digas aja. Ya, jadi seperti itu. Ya, nanti setelah itu setelah mereka sudah kemukan balik nanti saham GoTo ini akan bakalan naik ke atas. Arahnya ke sini. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Tadi untuk swing sama invest ya. Sekarang untuk yang day trading Pak Firman di mana antrinya? Silahkan kalian bisa masuk di harga 79, nanti kalian bisa jualan di harga 80 dan juga di harga 81 ya Bapak Ibu ya. Dan kalian itu bisa untuk masukkan dengan modal porsi besar. Tapi kalau kalian itu masih tradingnya itu nggak beres, masih asal-asalan, ya mungkin kalian bisa untuk latihan untuk modal kecil dahulu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang mengenai dari saham GoTo ini. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, agak capek ya saya ya. Untuk kalian pengen masuk di kelas kami hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kita akan ungkap lagi, agak ngantuk ya Bapak Ibu, nggak enak badan nih. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hubungi saja nomor bawah ini. Ingat ya Bapak Ibu, saya nggak pakai admin, jadi itu nomor pribadi saya. Silakan kalian bisa hubungi saja di situ kalau ingin masuk. Ini kalian akan masuk di sini. Makasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.